Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu Puspitasari. Saya di sini akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang kegiatan mengalokasikan dana. Yang pertama, pengertian mengalokasikan dana. Definisi pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana yang diperoleh dari simpanan. Dan tujuan bank dari pengalokasian dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Dalam pengalokasian dana, pihak perbankan membagi ke dalam prosentase tertentu sesuai dengan kondisi saat sekarang ini. Misalnya, untuk bidang pertanian diberikan 20%, sedangkan untuk di bidang industri diberikan 40%. Pengertian kredit dan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dibersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang lain, mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Unsur-unsur kredit. 1. Kepercayaan, di mana pihak perbankan memiliki kepercayaan terhadap pihak peminjam. Kepercayaan ini dapat diperoleh pihak bank setelah melakukan analisis pada saat mengajukan proposal sesuai dengan prosedur terhadap pihak peminjam. 2. Kesepakatan. Pada saat proposal pengajuan kredit telah disetujui oleh pihak bank, maka selanjutnya dilakukan kontrak kesepakatan dan ditandatangani oleh pihak bank dan pihak peminjam. 3. Jangka waktu. Setiap kredit yang diajukan pasti terdapat jangka waktu tertentu. Hal ini akan disesuaikan dengan jangka waktu yang telah disepakati pada saat kontrak kesepakatan. Resiko. Semakin panjang waktu pinjaman, maka akan membuat pengembalian pokok dan bunganya jauh lebih besar. Tujuan dan fungsi kredit. Tujuan kredit meliputi mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah. Adapun fungsi dari kredit yaitu untuk meningkatkan daya guna uang, untuk meningkatkan lalu lintas uang, untuk meningkatkan peredaran barang, sebagai alat stabilisasi ekonomi, untuk meningkatkan kegairahan berusaha, untuk meningkatkan hubungan internasional. Jenis-jenis kredit. Ada beberapa macam kredit yang diberikan oleh bank umum dan bank pengkreditan rakyat untuk masyarakat, terdiri dari beberapa jenis yaitu: 1. Dilihat dari jenis kegunaannya, meliputi kredit investasi. Kredit ini diberikan kepada perusahaan yang akan baru berdiri untuk keperluan membangun pabrik baru. Yang kedua, meliputi kredit modal kerja. Kredit ini diberikan kepada perusahaan yang telah berdiri namun membutuhkan dana untuk meningkatkan produk dalam operasionalnya, misalnya dalam hal membayar atau menggaji pegawai. Serta dilihat dari segi sektor usaha, meliputi kredit pertanian. Kredit ini diberikan untuk membiayai sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Kredit peternakan. Kredit ini diberikan untuk jangka pendek, misalnya untuk peternakan ayam. Jaminan kredit. Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon bank yang akan memberikan pinjaman. 1. Dengan pinjaman meliputi jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, tanaman, barang dagangan, mesin-mesin. Yang kedua, jaminan benda tidak berwujud seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi. Prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu personality, party, purpose, prospect, payment, profitabilitas, protection. Aspek-aspek penilaian kredit meliputi aspek yuridis atau hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis atau operasi, aspek sosial ekonomi, dan aspek AMDAL. Prosedur dalam pembelian kredit meliputi pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara 1, on the spot atau survei, wawancara 2, keputusan kredit, penandatanganan atau perjanjian kredit, realisasi kredit, penyaluran atau penarikan dana, serta teknik penyelesaian kredit macet. 1. Dari pihak bank kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya.
kedua, dari pihak nasabah ada unsur kesengajaan atau tidak kesengajaan untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Adapun penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain: 1. Reschedule atau memperpanjang jangka waktu kredit. 2. Reconditioning dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalitas bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, dan pembebasan bunga. Yang ketiga, restructuring dengan menambah jumlah kredit. Yang keempat, kombinasi, dan yang terakhir, penyitaan jaminan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.